Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kesempatan yang sangat mulia ini, insyaallah kita akan sedikit duduk sejenak kemudian membahas materi yang berkaitan dengan memaknai kehidupan kita sebagai refleksi diri kita untuk mencapai kebahagiaan sejati kelak di akhirat nanti. Ayah bunda dan pondok bengkak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ayah bunda, tuan puan yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran berkaitan dengan refleksi diri untuk mencapai kebahagiaan sejati ini telah Allah sampaikan kepada diri kita, tepatnya pada Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin berikut manusia, tiada lain dan tiada bukan dalam proses penciptaan keduanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memahami makna yang baru saja kita dengarkan, memberikan penjelasan kepada kita, sesungguhnya ayat ini itu menjelaskan bahwa tujuan utama penciptaan kita sebagai manusia berikut jin adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, bukan juga hanya sekedar berpuasa atau mengeluarkan zakat. Akan tetapi perlu kita pahami bahwa ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dilakukan dengan niat tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam sabdanya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihatu. Nabi tegaskan bahwa dunia ini adalah sebuah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita saleh. Hadis ini memberikan gambaran dan mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah bersifat sementara dan sebaik-baik bekal adalah amal soleh yang memang harus kita lakukan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati itu dapat diraih oleh kita melalui 4 faktor. Yang pertama, jamaah, ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah itu? Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin kita mencintai Allah dengan mengenalnya, semakin dekat kebahagiaan Allah akan berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, beliau menjelaskan taubat, ya, membersihkan diri dari dosa yang menghalangi kita dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, zuhud. Artinya kita diperintahkan untuk tidak terlalu mencintai dunia yang berlebihan, dan kita harus lebih fokus pada akhirat kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memiliki keikhlasan, melakukan segala sesuatu
hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa poin penting yang kita petik dari pembahasan di atas. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa tujuan hidup itu harus jelas. Mengetahui mengapa kita diciptakan dan apa yang ingin kita capai dalam perjalanan kehidupan kita semasa hidup kita sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Lalu yang kedua, koneksi spiritual. Artinya membangun hubungan yang kuat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya melalui ibadah, melalui doa, melalui zikir, puasa, umroh, haji, dan seterusnya. Yang ketiga, memiliki kontribusi positif. Maksudnya adalah memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Yang keempat, kita harus mampu melakukan pengembangan diri dengan terus belajar dan meningkatkan kualitas diri kita. Yang kelima, mensyukuri nikmat dengan merasa cukup apa yang kita miliki dan selalu bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah sudah takdirkan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang keenam, harus memiliki keseimbangan hidup. Maksudnya, menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketujuh, refleksi diri, melakukan evaluasi diri secara berkala untuk memperbaiki diri kita. Hadirin ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, semua itu bisa tercapai dengan baik manakala yang pertama kita memiliki niat yang kuat, memulai setiap amalan dengan niat yang kuat serta ikhlas karena Allah menjadi star kebahagiaan pada diri kita. Yang kedua, konsisten, istiqomah, melakukan amalan secara rutin. Ya mungkin meskipun sedikit, akan tetapi dia itu berkelanjutan. Lalu yang ketiga, harus juga memperhatikan lingkungan yang mendukung kita. Bergaul dengan orang-orang yang saleh, dan kemudian itu dapat membuat kita jauh lebih baik karena dalam kondisi demikian ada saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita selalu senantiasa merenungkan makna kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita berusaha untuk bagaimana menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus beribadah dan berkontribusi positif dalam melakukan kebaikan, membela agama kita, bangsa, dan negara kita. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Sebarluaskan agar saudara kita yang belum memahami dapat memahami dengan sebaik mungkin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.